Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, tetap sehat, tetap baik ya. Baik, pada kesempatan ini kita lanjut lagi belajar pada tema 1, pembelajaran 6, subtema 1, Subtema 2. subtema 2. Oke, ya. Anak-anak silahkan disiapkan dulu bukunya. Nanti kami ada Pak Andang, kemudian ada Pak Dul. Pak Dul yang akan mendampingi anak-anak untuk belajar. Baik anak-anak, pada subtema 2 dan pembelajaran 6 ini nanti kalian akan belajar yaitu 1 tentang menulis kalimat tentang hidup rukun yang mengandung kalimat ajakan. Kemudian yang kedua, menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat dan kelima Pancasila. Yang terakhir yaitu kalian akan belajar mengurutkan bilangan cacah 3 angka dari yang terkecil sampai terbesar. Oke anak-anak, kita mulai ya. Silahkan dibuka halaman 88. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dul. Pada halaman 88 itu ada perintah simalah syair lagu, wajib belajar di bawah ini. Monggo Pak Dul. Ya, wajib belajar. Anak-anak mari kita simak, lihat dulu bukunya halaman 88. Lagu Restu Narwan Sutarmas, syair Restu Narwan Sutarmas dan H. Winarno, aransemen FX Sutopo. Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra putri tunas bangsa, harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Habis gelap, terbit terang, hari depan cerlang. Ayo kita giatkan wajib belajar. Jangan putus tengah jalan. Marilah tamatkan. Tanam ilmu sekarang, petik hari depan. Cerdas, terampil, berwibawa, penuh daya cipta. Gunakan waktumu, isilah hidupmu. Tekunlah belajar, giatlah bekerja. Jadikan tunas bangsa inti pembangunan, adil, makmur, sejahtera, merata, bahagia. Itu Pak Andang. Terus di situ ada berilah garis bawah pada syair lagu yang menunjukkan ajakan. Yang bagaimana Pak Dul ajakan itu ya? Ajakan itu seperti yang pelajaran sebelumnya, bahwa ajakan itu ada kata-kata mari, ada kata-kata ayo. Nah, itu kita cari di syair wajib belajar itu ada kata-kata mari atau ayonya ada di mana kira-kira ya? Itu yang di depan kalimat ya? Ya. Oke ya, kita cari yuk anak-anak, silahkan sambil baca sambil mencari lagi. Coba dilihat di paragraf pertama atau bait pertama. Bait pertama ternyata di baris yang paling atas, yang pertama itu ada kata mari Pak Andang. Ya betul. Tulisannya mari kita laksanakan wajib belajar. Nah, anak-anak bisa memberikan garis bawah sesuai perintah yang ada di buku. Di garis bawah dulu silahkan. Ya, sudah. Ya cukup. Kemudian ada lagi di bait kedua, kira-kira ada nggak ya? Ada kata ayo itu Pak Dul. Di bait kedua? Bait itu enggak ada. Oh tidak ada. Di bait ketiga? Bait ketiga ada. Oh, ada. Itu yang paling baris paling atas juga. Ternyata ayo kita giatkan wajib belajar. Nah itu adalah kalimat ajakan atau kata ajakannya ada di kata ayo. Silahkan digaris bawahi dulu. Ya. Cukup. Oke. Lalu bait keempat ada nggak ya Pak Dul? Tidak ada ya? oh tidak ada Pak Andang. Berarti hanya dua dalam syair lagu tersebut. Baik, itu ya untuk yang pertama tentang ayo mengamati. Kemudian kita beralih ke ayo berlatih.
Di situ ada perintah tuliskan kembali kalimat ajakan tersebut dengan ejaan yang benar. Oh, jadi anak-anak disuruh menulis dengan ejaan yang benar kalimat ajakan yang tadi dibacakan oleh Pak Dul. Ya, yang tadi sudah digarisbawahi, itu kan ada 2 kalimat dan di situ ada 2 garis. Itu silahkan yang anak yang pertama, bait pertama yang mari kita laksanakan wajib belajar, silahkan ditulis di garis yang atas. Kemudian ayo kita giatkan wajib belajar di garis yang kedua. Oke, paham ya anak-anak ya? Insya Allah mudah. Baik, lanjut lagi bawahnya. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Baik, dibuka lagi halaman selanjutnya, halaman 90. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya, lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Ya, Itu ada soal bagaimana Pak Dul? yang bawah itu Pak Andang, ayo tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbolnya. Kira-kira yang simbolnya itu atas itu anak-anak sudah pada tahu belum itu Pak Andang ya kira-kira ya? Yang pertama kepala banteng. Wah, kepala bandeng itu berarti sila keempat Pak Andang. Yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, bagus. Baik anak-anak silahkan ditulis ya. Ya, Pak Dul bisa ulangi sekali lagi Pak Andang. Ulangi lagi Pak Dul. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak bisa menulisnya, silakan. Samping lambang itu ya Pak Dul. Oke, anak-anak silahkan ditulis. Sudah ya. Kemudian bawahnya Pak Dul ada simbol, itu sepertinya gambar padi dan kapas. Ya, padi dan kapas, simbol dari lambang Pancasila sila kelima. Oh, padi dan kapas. Yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Dul ulangi, bunyi dari sila kelima Pancasila yang berlambangkan padi dan kapas adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, anak-anak sudah selesai ya yang menulis. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman 91. Itu ada kata ayo berlatih. Ya. Nah, anak-anak disuruh memasangkan sikap dengan sila yang sesuai. Itu ada 2 gambar dan sila. Itu kayaknya anak disuruh apa Pak Dul? Disuruh memasangkan menggaris Pak. Garis ya. Ya. Kan anak digaris dengan penggaris ya. Ya, biar lurus, biar rapi. Tuh. Nah, itu tadi sesuai yang dijelaskan Pak Dul tadi, ada penerapan sila keempat dan kelima. Ini gambarnya ya Pak Dul. Ya.
Gambar yang kiri itu gotong royong Pak Anda. betul. Gotong royong membersihkan kelas, merapikan kelas, mengelap kaca, merapikan meja dan lain sebagainya. Kemudian yang kanan, Yang kanan itu sedang bermusyawarah, memberikan usul, memberikan pendapat, dan lain sebagainya, saling anak-anak saling menyampaikan usul, saran dan lain sebagainya. jadi sudah jelas ya jawabannya ya. Ya, Yang gotong royong berarti itu sesuai sila kelima. Nah, ya silakan anak-anak digaris dulu. Kemudian sila keempat, Sila keempat yang sebelah kanan, yaitu yang gambar tinggal digaris lurus saja. musyawarah. Ya, Udah ya anak-anak ya. Oke, lanjut lagi bawahnya. Ada perintah, tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. ya. itu Nah ada ini kolom. ternyata dalam hal ini adalah tentang bermain dengan teman. Di situ ada kolom sila keempat dan sila kelima. Atul bisa memberikan contoh kalau yang sila keempat itu adalah mengusulkan permainannya. Bisa. Kemudian yang kedua mengusulkan lokasi tempat bermainnya. Terus yang ketiga bisa mengusulkan tentang teman kelompoknya dengan cara bisa diundi kelompoknya dibagi 2 atau dibagi 3 atau bagaimana. Nah itu salah satu contohnya, ada 3 itu kira-kira anak-anak. Ya, silakan anak Ya. ditulis ya. Pak Dul Bisa ulangi diisi lagi. lagi. Yang pertama mengusulkan tempat bermain, memusyawarahkan kelompoknya. Terus yang ketiga memusyawarahkan permainannya. Oke. Dan sila kelima contohnya adalah membersihkan tempat bermain kalau sudah selesai. Yang kedua, tidak mengotori tempat bermain. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas tempat bermain atau fasilitas tempat umumnya. Terus yang keempat, bisa membuang sampah pada tempatnya. Begitu Pak Andang contohnya kira-kira. Ya, sudah jelas semuanya anak-anak untuk tentang sila ya, penerapan sila keempat dan kelima saat bermain dengan teman. Kemudian kita lanjut lagi untuk membahas pada halaman 92. Silakan anak dibuka lagi ya bukunya, udah ya. Nah di situ ada kalimat ayo berlatih. Nah langsung ke bawah itu ya, ayo berlatih. Tuh. Baik, di situ akan Pak Andeng bacakan. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan. Ada 356 kotak minuman. Ada 348 botol air mineral. Nah, itu bagaimana ya Pak Dul, coba dijelaskan Ya, tentang apa itu ya. itu ada angka yang pertama 362, kemudian 356, kemudian 348. Nah, di situ perintahnya adalah cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, kemudian puluhan, dan satuannya. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. Ya. Nah, itu bisa diperhatikan di situ sudah dijabarkan 362 itu berarti isinya adalah 300 ditambah 60 ditambah 2. Dan 356 adalah 300
ditambah 50 ditambah 6. Kemudian 348 adalah 300 ditambah 40 ditambah 8. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Namun puluhannya berbeda, 60, 50, dan 40. Sehingga urutan bilangan dari yang terkecil adalah 348, 356, kemudian 362. Jadi intinya adalah Pak Andang, bahwasannya kalau cara mengurutkan baik itu yang terkecil maupun yang terbesar atau dari yang terbesar, cara mengurutkannya adalah dilihat dari ratusannya terlebih dahulu. Ratusannya sama atau beda? Kalau beda, misalkan mengurutkan dari yang terkecil, maka dilihat ratusannya yang kecil mana dulu. Kemudian yang baru yang lebih besar ke yang lebih besar lagi. Jadi anak-anak jika ingin mengurutkan harus dilihat dari yang ratusan dulu ya. Ratusannya terlebih dahulu. Kemudian kalau sama ke sebelahnya ya Pak. Iya. Baru puluhan. Puluhan sama lagi? Baru dilihat satuannya. Satuannya yang terakhir. Terakhir. Gitu. Paham ya anak-anak ya? Ya, dan ada latihan itu Pak De. Mm. Ya, coba ini latihan yuk disisip bareng-bareng kita. Yo, yang sebelah kiri dulu Pak Andang. Perintahnya? Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil. Oke, Yang terbesar nomor 1. itu dilihatnya nomor 1 angkanya 623. Kita lihat yang Kemudian 437. Kemudian 735. Nah, nilai ratusannya kalau perintahnya yang terbesar yang mana dulu kira-kira Pak Andang? 6. lihat anak-anak lihat apa? Ratusan dulu ya Pak. Ya, ratusannya dulu, yang paling depan. Ya, ada angka 6, 4, kemudian 7. Nah, yang terbesar kira-kira yang mana anak-anak? angka 7 Pak. Ya, betul, angka 7. Berarti kalau yang paling depan ratusannya itu sudah ketemu yang paling besar, tinggal ditulis saja Pak Andang, tidak usah melihat puluhannya ataupun satuannya. Ya. Tinggal ditulis di titik-titik itu anak-anak yang bawah 735, Ya. kemudian 623, kemudian 437. Nah, ketemu. Mudah ya Pak. Udah, yang nomor 2 anak-anak bisa melatih di rumah. Silahkan dilatihan di rumah saja. Pasti bisa anak-anak itu ya. Baik, kita sekarang ke sebelahnya lagi. Ya, yang sebelah kanan. Perintahnya apa Pak Dul? Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, contoh nomor 1 kita coba dulu. Kalau tadi yang sebelah kolom sebelah kiri itu ternyata ratusannya beda. Kalau ini ratusannya sama Pak Andang. Oh iya. Wah, ratusannya sama. Dilihat dulu yang paling depan. Angka yang paling depan anak-anak semuanya ternyata angka 3. Berarti kalau seperti itu kita berpindah ke angka puluhannya. Yang tengah ya Pak Dul. Nah, yang tengah dulu, angka-angka yang tengah dulu. Atau sebelahnya. Itu ada 5, ada angka 4, kemudian angka 7. Kalau perintahnya yang terkecil, berarti yang paling kecil mana itu? 5, 4, 7. 4. Oh, 4. Berarti tinggal ditulis saja 347. Ya. Terus kemudian dilanjutkan 352 dan dilanjutkan 375. Nah, Nomor 2 untuk latihan saja, silakan dilatih. Anak-anak pasti bisa. mudah enggak Pak? Ya. Ya. Kita lanjut lagi anak-anak. Dibuka bukunya ke halaman 94. Nah, itu tadi sudah dijelaskan Pak Dul tentang cara mengurutkan bilangan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian sekarang ada gambarnya. Nah, ini bagaimana Pak Dul? Ya. Kalau di gambarnya ini. Sebenarnya hampir sama, hanya saja kalau yang atas itu menggunakan angka-angka, sedangkan yang di bawahnya halaman 93 Pak Andang, yang bawahnya mengurutkan bilangan juga dapat dihitung dari banyaknya kubus satuan atau disusun menggunakan kubus satuan terlebih dahulu. Seperti contoh itu kubusan satuannya ada 100,
terus kosong, terus 7. Jadi angkanya 107. Halaman 94 yang paling atas itu ada kubus satuannya 100, kemudian 10, kemudian 2, 112. Kemudian ada kubus satuannya 100, terus kosong, terus 3, 103. Itu bisa diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dari yang terbesar sampai yang kecil tadi kira-kira yang paling besar yang mana? Angka ratusannya sama Pak Andang, 1 semua. Nah ternyata ada di puluhannya juga 112 yang terbesar ditulis. Kemudian yang 107 dan 103 karena nilai puluhannya sama-sama 0 atau kosong, maka dilihat angka satuannya 7 dan 3 besar mana. Ya, yang ditulis berarti yang tengah adalah 107 dan 103. Yang terakhir. Begitupun urutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuannya. Kita lihat kubusnya. Ya, itu A, B, dan C. Anak-anak bisa menghitung terlebih dahulu. Yang A itu kira-kira totalnya berapa Pak Andang? Itu ada yang ratusannya. Ratusannya ada 3. 2, 3. Oh ya 3. Ditulis 3 dulu di atas kolomnya juga boleh. Di atas ini atau di bawahnya juga boleh ya Pak? Ya, kemudian 3. ada terus kubus satuannya ada puluhannya ada 4. Berarti 40. Ditulis angka 4, kemudian satuannya 2. Oke, 3, 4, 2. Ya, Silahkan. anak-anak bisa melanjutkan yang B dan C sama seperti dengan Pak Guru tadi. Kemudian bisa diurutkan dengan cara yang sudah Pak Guru ajarkan di atas tadi Pak Andang. Begitu. Baik, ya itulah pembelajaran 6 ada tema 1 dan subtema 2. Ya, Ya. Ternyata sudah selesai Pak Dul. Ya. sudah selesai. Demikian anak-anak ya penjelasan tadi tentang pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak paham apa yang sudah kami jelaskan dan tetap semangat ya, walaupun di rumah tetap belajar, tetap ibadah. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik. Seperti ini. Siap Atul. Ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.